Selamat berbahagia sejahtera saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari channel Demen Ngelencer. Tolong yang belum subscribe channel ini, dukung channel ini. Channel ini adalah pengganti dari channel Tanda Kejadian yang sudah dihapus dan diklaim hak cipta oleh Deddy Mulyadi. Ini kita bangkit lagi untuk memperjuangkan, untuk memberikan edukasi seluruh bangsa anak negeri. Hari ini tanggal 29 Agustus tahun 2025, ada himbauan dan gerakan demo besar-besaran di sejumlah wilayah untuk demo menurunkan Gus Yahya. Gus Yahya adalah Ketua Umum PBNU yang diduga melindungi Habib. Diduga dia adalah Muhyiddin Habib Ba'alawi, padahal dia katanya orang pinter, orang ngerti. Tetapi malah di dalam ceramahnya dia mengatakan orang goblok tidak usah tanya dalil, tidak usah cari catatan-catatan. Orang-orang goblok tidak usah nanya dalilnya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Udah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'dzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Nah, Gus Yahya ini mempercayai Habib sebagai keturunan Nabi hanya berdasarkan otoritas semata-mata. Karena dia menganggap ulama dulu, kiai-kiai dulu tidak pernah yang mempersoalkan dan mempertanyakan Habib keturunan Nabi atau bukan. Ya, karena orang dulu itu husnuzon. Nah, karena teknologi tidak semaju sekarang. Tetapi kita nggak bisa seperti itu lagi. Kita bukan orang goblok. Bukan orang goblok seperti yang dihimbau oleh Gus Yahya. Katanya orang goblok tidak usah tanya dalil. Ini pembodohan. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Ononum Habib Ba'alawi. Bahwa mencintai Habib itu adalah dijamin surga. Bahkan ada Habib yang menghimbau tidak usah belajar kitab. Dengan mencintai bisa masuk surga. Ini kurang ajar apa tidak? Gus Yahya beberapa kali dianggap melakukan tindakan blunder. Dia menjalin kerjasama dengan oknum warga Israel dan pendukung Israel. Beberapa waktu yang lalu dia sudah minta maaf. Saya juga ke Israel atas nama pribadi. Dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Kalau saya, waktu saya ke sana, saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ya kecuali Gus Dur, yang saya katakan sebagai guru saya, ya, dan inspirator saya. Ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, kini diulangi lagi, tapi dia juga minta maaf lagi. Semudah itu dia minta maaf. Inilah yang membuat warga NU marah dan kurang percaya lagi kepada Bapak Yahya Khalil Stakuf yang disebut dengan Gus Yahya itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya bacakan beritanya yang sekarang viral ya. Jadi, Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, mengakui kurang cermat. Kurang cermat katanya dalam memeriksa dan menyeleksi rekam jejak Peter Berkowitz, akademisi yang ternyata dia adalah pro-Israel. Hal ini terjadi semata-mata karena kekurangan cermatan saya, katanya Gus Yahya. Kekurangan cermatan saya dalam melakukan seleksi dan mengundang narasumber, ujar Gus Yahya dalam keterangan resmi yang diterima beberapa awak media pada hari Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025 kemarin. Oleh karena itu, Gus Yahya meminta maaf ya kepada semua pihak karena telah mengundang Peter menjadi salah satu pemateri narasumber dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional yang dilaksanakan PBNU pada tanggal 15 Agustus tahun 2025 yang lalu. Nah ini Gus Yahya minta maaf lagi nih. Saya mohon maaf atas kekhilafan dalam mengundang Dr. Peter Berkowitz tanpa memperhatikan latar belakang Zionisnya, katanya Gus Yahya. Saudara yang dirahmati Allah, kemudian Gus Yahya berusaha meyakinkan warga NU ya. Gus Yahya memastikan kehadiran Peter tidak akan mengubah sikapnya dan tidak akan mengubah PBNU yang tetap akan mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Katanya Gus Yahya nih, sikap saya dan PBNU dalam masalah Palestina tidak akan pernah berubah dari dulu hingga sekarang, katanya Gus Yahya nih ya. Dia menegaskan PBNU mendukung perjuangan Palestina. Perjuangan bangsa Palestina harus didukung untuk memiliki negara yang merdeka dan berdaulat.
Nah, Gus Yahya juga menambahkan bahwa PBNU mengutuk keras tindakan genosida brutal yang dilakukan oleh pemerintah Israel di Gaza, Palestina. Katanya Gus Yahya nih ingin meyakinkan warga NU ya, warga NU. Katanya PBNU mengajak semua pihak dan aktor internasional untuk bekerja keras menghentikan genosida di Gaza dan mengusahakan terciptanya perdamaian. Katanya Gus Yahya. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya akan bacakan, lanjutkan ini, ya. Maksud saya akan membaca lanjutannya, ya. Seruan aksi anti-Zionis, copot Yahya Stakuf dari Ketua Umum PBNU dan MWA UI. Jangan biarkan PBNU dicemari agen Zionis pro-Israel. Nah, jadi ini himbauan ini tampaknya menduga bahwa Gus Yahya itu adalah agen Zionis pro-Israel. Dan memang ada oknum-oknum Habib yang diduga adalah agen Zionis Israel. Seperti misalnya adalah itu ya. Langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak bisa dihalalkan, namun lebih afdal merampok dibanding mengemis. Gus siapa itu ya? Habib siapa itu ya? Itu ya pokoknya. Nah, saudaraku saya lanjutkan. Jangan biarkan PBNU dicemari agen Zionis pro-Israel. Undangan terbuka. Wah, ini ya. Ya, sekarang saya pakai kacamata, tulisannya kecil-kecil ya. Saya lanjutkan. Undangan terbuka kepada aktivis pengurusan apa kerukunan ini ya. Pro-Palestina se-Indonesia. Umat Islam Indonesia anti-Zionis. Undangan terbuka kepada pengurus Nahdlatul Ulama struktural se-Indonesia anti-Israel dan agen Zionis, warga NU se-Indonesia pro-Palestina. Undangan terbuka kepada ulama, kiai, santri anti-agen Zionis Israel. Pada hari Jumat 29 Agustus tahun 2025 jam 13.00. Diharapkan serentak di 10 titik di Indonesia yang diantaranya adalah Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Cirebon, Rembang, Jombang, Riau, dan Kalimantan Selatan, juga Bangkalan. Nah, ini seru ini. Kita tunggu saja saudaraku nanti pukul 13.00 tanggal 29 Agustus tahun 2025 hari ini. Jadi memang Gus Yahya itu kita harus ingatkan, Habib Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu mengklaim sebagai keturunan Nabi hanya berdasarkan otoritas catatan leluhur mereka dan juga pengakuan dari mereka yang katanya ulama-ulama dulu, kiai-kiai ulama dulu, tidak ada yang menolak dan mempersoalkan nasab Habib Ba'alawi. Itu mereka hanya berdasarkan otoritas tertentu, pengakuan pihak-pihak tertentu, oknum tertentu, ya. Tapi kali ini adalah karena kemajuan teknologi, kita berdasarkan ilmiah, riset saintifik, bahwa berdasarkan kajian multidisiplin ilmu nasab, sejarah, filologi, dan juga tes DNA, Habib itu terbukti bukan keturunan Rasulullah SAW. Kok bisa-bisanya Gus Yahya bilang, yang goblok tidak usah tanya dalil. Lah, kita bukan orang goblok, Gus. Ya, Anda jangan goblok-goblokin kita, sebagaimana oknum-oknum Ba'alawi itu, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kita harus tetap berusaha. Demikian saudaraku ya, video yang kita bisa sampaikan. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan, tetapi untuk edukasi dan rekreasi, untuk edukasi semua warga Nusantara, khususnya warga NU, khususnya generasi muda. Jangan sampai menjadi jongos, budak spiritual, oknum-oknum Habib Ba'alawi. Oke, merdeka, Indonesia Jaya, NKRI harga mati, Pancasila Jaya, merdeka-merdeka, sejahtera Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!